Aduh Pak, berat Pak, bantuin Pak, bantuin. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan oyek, saya mendatangi rumah produksi milik Lamun, warga desa Glontor, kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di tempat ini sejumlah pekerja setiap hari mengolah minimal 2-3 kuintal singkong menjadi oyek. Kita mau nyari singkongnya dulu ya Pak ya? Wah, iya. Ini hari ini saya belusukan di hutan. Di hutan ya Pak ya? Di Kebumen, tapi ujung ini perbatasan Banjarnegara. Namanya Desa Glontor. Nah, di tempat ini ada produksi oyek. Nah, oyek ini merupakan makanan ini ya, tradisional dulu ya. Dari singkong, dia punya keunggulan rendah kalori. Nah, seperti apa prosesnya dari mulai mencari ubi ya, singkong di hutan, sampai nanti kita olah jadi oyek seperti ini dalam sehari menjadi. Aduh, ini nih. Waduh jalannya. Desa Glontor terletak di daerah perbukitan yang lokasi tanahnya tak ada hujan. Kondisi ini membuat warga hanya bisa menanam singkong. Tanaman ini baru dapat dipanen setelah berumur paling cepat 8 bulan atau maksimal 1 tahun. Nih 8 bulan. Ini jenis singkong apa Pak? Ini singkong Lampung. Lampung. Oh. Jadi kalau buat bikin oyek itu singkongnya yang putih. Oh. Nih aku mau coba nyabut ya, sendirian pakai tenaga super. Nggak yang kuat ini, Pak. Pak, nggak kuat yang ini. Ya berdua yuk. Wah, waduh. Singkong yang telah dipanen ini langsung dikupas di kebun. Proses pengupasan singkong cukup lama karena harus dikupas satu persatu. Setelah seluruh singkong yang dipanen dikupas, tahap selanjutnya adalah merendam singkong. Saya akan membawa singkong ini ke tempat perendaman. Ini nggak penuh satu karung, saya coba angkat dulu. Bentar dulu. Berat. Nggak kuat. Nanti biar ahlinya. Ya, wah. Proses perendaman singkong ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Oh, jadi dia direndam 3 hari itu? Agar kualitas singkong bagus, air yang digunakan untuk merendam harus diganti setiap hari. Setelah direndam selama 3 hari 3 malam, kondisi singkong sudah lebih lunak. Untuk menghilangkan kadar air dalam singkong, maka dilakukan pengepresan. Ini bapaknya pada nonton di belakang. Jadi ini proses Biar bisa. menghilangkan ini ya, Air. air setelah direndam 3 hari tadi Iya. sudah lunak singkongnya. Ini terus dipres. Tujuannya biar kadar airnya hilang, kadar airnya habis. Pada zaman dahulu, proses menghaluskan dilakukan dengan cara ditumbuk. Akan tetapi karena jumlah produksi sekarang jauh lebih banyak, proses menghaluskan dilakukan menggunakan mesin parut seperti ini. Dan hasilnya, singkong yang telah lunak menjadi serbuk atau tepung. Nah ini nih jadinya seperti ini. Jadi setelah ini jadinya seperti ini. Ini prosesnya masih panjang. Jadi setelah jadi seperti ini namanya proses apa? Diuleni ya. Selanjutnya, proses mengayak. Proses ini dilakukan untuk membentuk tepung menjadi butiran kecil-kecil.
Proses mengayak ini dilakukan menggunakan alat sederhana bernama irik. Irik ini sejenis tampak kecil tetapi memiliki banyak lubang seperti ini. Aduh, ini kita prosesnya cukup ini ya, cukup panjang. Ini kita udah sampai pada proses apa namanya Bu? Ngayak ya? Wah, ini ngayak. Jadi setelah jadi tepung, terus dipadatkan seperti itu. Ini tinggal tahap selanjutnya itu diayak seperti ini. Nah, proses ngayak ini tujuannya biar sama. Wah, akhirnya habis. Tapi ini yang satu ini tadi itu masih banyak banget. Nah, ini saya mau ke tahap selanjutnya. Nah, ini nih. Ini berarti ke sini. Wah. Dah. Ini tujuannya buat apa sih kok prosesnya nggak selesai nih Bu? Enggak, ini diginikan itu tiap tahapnya biar apa? Kayak mutiara. Biar bundar seperti mutiara. Jadi posisi kakinya harus benar. Pegangannya kita perhatikan caranya. Nah, gitu. Ini tujuannya adalah biar dia butirannya biar lebih bulat-bulat. Jadi kayak snowball gitu. Jadi dia nanti akan muter-muter. Set ini. Sambil goyang, Pak. Ayo. Nah, sekarang saatnya kita menjemur hasil mengayak tadi. Pada tahap penjemuran yang pertama ini tidak sampai kering atau hanya setengah kering ya. Setelah setengah kering, bahan oyek akan dikukus menggunakan dandang dan kukusan seperti ini selama 15 menit. Proses ini dilakukan agar oyek matang. Jadi ini setelah dijemur setengah kering, ya, terus kita kukus. Iya. Tinggal dikukus dibawa ke sini. Wah, ini nih. Ah, ya. Jadi ini setelah dijemur setengah kering jadinya seperti ini. Ini masuk sini. Oh, ini masuk sini. Ya. Oh, sekali masak berapa kilo ini? Ini? Ya, ada 5 kilo lebih ya. Ini sepenuhnya. Kukusan ini. Oh, gitu ya. Ini sekali masak 5 kilo. Sekali masak. Nah, ini berapa lama? Ya, sekitar 15 menit. Oh, 15 menit ya. Ini namanya nasi singkong. Setelah dikukus selama 15 menit, oyek kemudian diangkat dan selanjutnya digelar seperti ini alias proses pendinginan yang berlangsung 1 malam sampai benar-benar dingin dan mengeras. Keesokan harinya baru diayak lagi seperti ini agar menjadi butiran kecil-kecil lagi. Setelah dingin, oyek kembali kita jemur ya. For your info, tahap proses pembuatan oyek ada 2 kali penjemuran. Pertama, penjemuran sebelum dikukus, dan kedua, penjemuran setelah dikukus. Kalau yang belum dikukus itu bentuknya masih seperti ini ya. Masih warnanya beda. Kalau ini yang sudah dikukus, sudah didiamkan semalam dan sudah diayak. Ini tinggal dijemur sampai kering selama sehari. Ini sudah jadi oyek, tinggal dijual. Menurut Lamun, kepiawaian warga di kampung ini dalam mengolah singkong menjadi oyek diperoleh secara turun-temurun. Pasalnya, pada zaman dahulu, singkong menjadi makanan pokok warga di kampung ini. Nyemone bingung usahane. Lah kencur ora payu pancene nyong gawe produksi oyek. Lah gawe produksi oyek ya bocah-bocah pada tekon alhamdulillah kon pada ngrewangi kerja niku e. Lah maune ya ana cedhingan apa lah ninggarina cedhing carane ora menyukupi nggo nyicil iku. Manut cicilane akeh sih, Pak. Dadi nyong anak-anak gawe oyek. Niku. Lah tuku budin, lah budin sakilo nek 2.700, Pak. Terus? Lah nek badane nek sakintal dadi nek 45 kilo.
Menurut Indah Nuraini, Ketua Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, oyek yang berbahan singkong merupakan makanan yang rendah kalori dan bagus untuk penderita gula. Akan tetapi, mengonsumsi oyek harus ditambah dengan protein nabati maupun protein hewani agar bergizi. Di sisi lain, kalau misalnya sudah diolah menjadi oyek, itu kan adanya proses beberapa tahap, nggih. Ada perendaman, gitu, nggih. Nggih lah, perendaman itu fungsinya itu adalah untuk ini fermentasi spontan. Jadi pada saat perendaman itu akan tumbuh bakteri-bakteri asam laktat di situ, Mas. Bakteri asam laktat itu yang nantinya akan membantu pencernaan kita manusia normal ya. Maksudnya pencernaan normal itu untuk sebagai probiotik. Jadi itu membantu pencernaan kita semakin baik. Jadi misalnya untuk misalnya kita cepat lapar ya, kan biasanya cepat lapar. Kenapa kalau misalnya makan oyek itu kita bisa tahan lapar sampai berapa jam? Untuk membantu pengusaha oyek dapat menjangkau pasar lebih luas, sejumlah pegiat usaha kecil dan menengah membantu melakukan pendampingan untuk mengurus izin PIRT dan halal agar ke depan dapat dikemas dan dipasarkan lebih luas lagi. Syaratnya untuk bisa premium itu gimana? Ada sertifikasi atau seperti apa? Jadi untuk lebih premium itu nanti pasti ada perizinan dari PRT, kita cek juga higienisasinya, terus nanti kita akan urus untuk perizinan halalnya, Mas. Terus untuk packaging dan sebagainya, nanti kita akan kemas demikian rupa sehingga dapat lebih diterima di pasar luas. Wes. Robi Sofwan Amin, Dwi Ari, Kebumen, Jawa Tengah.